Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Hasanah, NIM 2019-212016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Customer Relationship Management, Enterprise Resource Planning, dan Supply Chain Management. Yang pertama, Customer Relationship Management. Menurut Kotler dan Keller tahun 2008, Customer Relationship Management atau CRM adalah proses mengelola informasi rinci terhadap pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Menurut Noel, Customer Relationship Management adalah sebuah modifikasi dan pembelajaran perilaku konsumen dari setiap waktu dan setiap interaksi, perlakuan terhadap pelanggan, dan membangun kekuatan antar konsumen dan perusahaan. Sedangkan menurut Yahya tahun 2000, Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dalam suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Dengan demikian, melalui Customer Relationship, perusahaan dapat melakukan pendekatan sehingga dapat menarik sejumlah informasi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Manfaat Customer Relationship Management menurut Tunggal pada tahun 2000 adalah yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan, kedua, mengurangi biaya, ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, keempat, meningkatkan time to market, dan yang terakhir, peningkatan pendapatan. Sasaran dari Customer Relationship atau CRM adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dari profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. Tujuan utama dari CRM yaitu menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, mengurangi biaya pemasaran dan pelayanan pelanggan. Sedangkan fungsinya yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai faktor penting bagi pelanggan. Yang kedua, memiliki falsafah customer oriented. Yang ketiga, dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan. Yang keempat, membuat dasar pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan dan lain sebagainya. Beberapa tahapan Customer Relationship Management menurut Strauss pada tahun 2000. Yang pertama, mengidentifikasi customer. Kedua, membedakan customer. Dan yang ketiga, menyesuaikan marketing. Tipe-tipe Customer Relationship Management. Yang pertama, operasional. Operasional Customer Relationship Management memberikan dukungan untuk proses bisnis di front office, seperti untuk penjualan, pemasaran, dan staf pelayanan. Yang kedua, penjualan. Untuk penjualan biasanya digunakan Salesforce Automation yang membantu otomatisasi aktivitas yang terkait dengan staf penjualan. Yang ketiga, analitik. Analytical Customer Relationship Management menganalisis data pelanggan untuk berbagai tujuan, seperti merancang dan menjalankan kampanye target perusahaan. Yang keempat, intelligent penjualan. Intelligent penjualan dalam CRM adalah untuk menganalisis data pelanggan untuk piranti penjualan langsung dengan fitur untuk mencari peluang cross-selling atau upselling dan sweet selling, kinerja penjualan, kecenderungan pelanggan, serta margin pelanggan. Yang kelima, manajemen kampanye. Campaign management menjalankan fungsi pembentukan kelompok target dengan kriteria tertentu, menggunakan data pelanggan, mengirimkan materi yang terkait dengan kampanye produk untuk calon tertentu. Dan yang terakhir, kolaboratif. Kolaboratif Customer Relationship Management mencakup aspek-aspek yang ditangani korporasi yang terkait dengan pelanggan pada berbagai departemen seperti pada bagian penjualan, dukungan teknis, dan pemasaran. Yang kedua yaitu Enterprise Resource Planning. Definisi umum dari Enterprise Resource Planning adalah suatu konsep untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan, yakni dalam bentuk paket aplikasi integrasi dan multimodul yang dibuat untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan, menjadikan pekerjaan lebih efisien dan bisa memberikan pelayanan
lebih untuk konsumen. Tujuan dari Enterprise Resource Planning atau ERP adalah untuk mengkoordinasi bisnis organisasi secara keseluruhan. Enterprise Resource Planning merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan yang mempunyai peran. Yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi real time. Keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Evolusi aplikasi Enterprise Resource Planning. Yang pertama yaitu tahap 1, Material Requirement Planning atau MRP. Yang kedua, tahap 2, Closed Loop Material Requirement Planning. Tahap 3, Manufacture Resource Planning. Yang tahap 4, Enterprise Resource Planning. Dan tahap kelima yaitu Extended Enterprise Resource Planning. Keuntungan dan kelemahan implementasi Resource Planning. Yang pertama, keuntungannya adalah integrasi antar area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. Yang kedua, rancangan perekayasaan. Yang ketiga, pelacakan pemesanan dari penerima sampai fulfillment. Yang keempat, mengatur saling ketergantungan dan proses penagihan material yang kompleks dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kelemahan implementasi Enterprise Resource Planning. A. Terbatasnya kostumisasi dari perangkat lunak ERP. Sistem ERP yang sangat mahal. ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang kedua, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu supply chain management. Ada beberapa definisi menurut ahli. Yang pertama, menurut Lambert tahun 1998, supply chain management merupakan integrasi atas proses-proses bisnis dari penggunaan akhir melalui pemasok awal yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua, menurut Simchi-Levy tahun 2002, supply chain management adalah suatu perkumpulan pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien antar pemasok, perusahaan manufaktur, pergudangan, dan toko, sehingga barang diproduksi dan didistribusikan pada kuantitas, lokasi, dan waktu yang beredar untuk meminimumkan biaya-biaya pada kondisi yang memuaskan kebutuhan tingkat pelayanan. Pada supply chain management, aktivitas-aktivitas dibagi menjadi beberapa proses bisnis. Yang pertama, customer relationship management. Langkah pertama manajemen rantai pasok adalah mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis bagi perusahaan. Yang kedua, customer service management merupakan sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. 3. Demand management. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokan perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan. Keempat, customer demand fulfillment. Proses penyelesaian perusahaan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antar produk, distribusi, dan transportasi. 5. Manufacturing flow management. Biasanya perusahaan memproduksi barang, lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historik. 6. Procurement. Membina hubungan jangka panjang dengan sekelompok pemasok, dalam arti hubungan win-win solution, akan mengubah sistem beli tradisional. 7. Pengembangan produk dan komersialisasi. Untuk mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar, pelanggan dan pemasok seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk.
Dan yang terakhir yaitu return. Proses manajemen return yang efektif memungkinkan untuk mengidentifikasi produktivitas kesempatan, memperbaiki dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Fungsi manajemen dari supply chain management yaitu pertama, supply chain management secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya ke pemakai akhir. Fungsi pertama ini berkaitan dengan ongkos fisik, yaitu ongkos material, ongkos penyimpanan, ongkos produksi, dan lain sebagainya. 2. Supply chain management sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Fungsi kedua ini berkaitan dengan biaya-biaya survei pasar, perencanaan produk, serta biaya-biaya akibat tidak terpenuhinya aspirasi konsumen oleh produk yang disediakan oleh sebuah supply. Dan menurut Anderson, Breed dan Pepper pada tahun 1997 memberikan 7 prinsip supply chain management. Antara lain, segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya, sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. 3. Dengarkan signal pasar dan menjadikan signal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan atau demand planning, sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. 4. Diferensiasi produk pada titik yang dekat dengan konsumen dan mempercepat konversinya di sepanjang rantai suplai. 5. Kelolaan sumber-sumber suplai secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. 6. Kembangkan strategi teknologi untuk seluruh rantai suplai yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki serta berikan gambaran yang jelas pada aliran produk, jasa maupun informasi. Dan yang terakhir, adopsi pengukuran kerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan konsumen akhir. Tahapan pada supply chain management ada 4, yaitu tahapan baseline atau dasar. Masing-masing fungsi bisnis seperti produksi dan pembelian melakukan aktivitas mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi bisnis yang lain. 2. Tahapan integrasi fungsional. Sekurang-kurangnya ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas hampir sama. Yang ketiga, tahap integrasi secara eksternal, yaitu integrasi supply chain yang sebenarnya diperluas dengan supplier dan pelanggan. Yang terakhir yaitu tahapan integrasi secara internal, diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja. Itulah penjelasan saya mengenai materi tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.